Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 4 Juni 2025. Banyak emiten dari sektor komoditas yang menguat. Bahkan ada yang auto reject atas. Manakah yang menarik untuk kita bisa buy pada perdagangan esok? Sebelum itu kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini menguat tipis 0,34% dengan value transaksi 14 triliun. Foreign buy-nya 4,9 triliun, foreign sell 5,4 triliun. Masih net foreign sell 0,5 triliunan. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi asing adalah Antam yang masih terus menguat. Pada perdagangan hari ini diakumulasi asing 236 miliar. Kemudian Goto 97 miliar, INDF 33 miliar, MBMA 32 miliar yang ARA. TLKM 31 miliar, KPIG 27 miliar, BRPT 26 miliar, ADI 25 miliar, Dewa 22 miliar, PNBN 20 miliar, Cepin 19 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang didistribusi asing ada BBRI 414 miliar, BBCA 231 miliar, BMRI 112 miliar, ASI 9 miliar, WIFI 42 miliar, Cuan 41 miliar, ONTR 36 miliar, Pegas 35 miliar, Adro 20 miliar, DKFT 20 miliar, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita yang pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi. Dari harga opennya. Dibuka agak tinggi, namun kemudian akhirnya closingnya turun. Jika kita lihat chart IHSG yang saat ini sangat dekat dengan EMA 20, sudah mulai ada tanda-tanda rejection, maka kemungkinan 7.000 ini akan menjadi area penahan dari IHSG. Jika mampu bertahan di 7.000, maka bisa spekulasi buy di emiten-emiten perbankan. Jika masih akan koreksi ya biarkan saja. Yang penting kita tetap bisa profit di emiten-emiten yang memang kita bisa pantau bahwa emiten tersebut potensial menguat. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat dari top gainer. Dari Antam terlebih dahulu. Aneka tambang pada perdagangan hari ini masih lanjut menguat. Asing terus akumulasi di Antam. Pada perdagangan hari ini closing di 3550. Hacknya di 3660, namun kemudian koreksi setelah sampai 3660. Jika kita lihat dengan time frame monthly, sudah hampir sampai ke all time hack-nya. All time hack-nya ada di 4450 ya, sudah hampir sampai. 3 bulan terakhir terus naik dan potensial masih akan lanjut menguat ke 4000 cukup besar. Ya, selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy sejak di bulan pertama. Kita bahas bahwa potensial Antam akan menguat 2 sampai 3 bulan ke depan. Ini sudah bulan kedua, kenaikannya sudah cukup lumayan. Jika punya dari ke bawah masih bisa di hold. Untuk jangka panjang tampaknya ini juga menarik, apalagi jika yang punya dari harga bawah. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. Sektor komoditas lainnya ada NCKL. Trimegah Bangun Persada pada perdagangan hari ini menguat 5,76%, sempat menguat sampai ke 770. Namun closingnya di bawah turun ke 690. Secara fundamental justru tampak distribusi besar oleh BK. BK distribusi sangat besar sekali, 34 miliar. Asing tampaknya jualan di NCKL pada perdagangan hari ini 15 miliar. Kondisi saat ini untuk NCKL menarik karena belum naik begitu tinggi dibandingkan emiten-emiten komoditas yang lain. Ini baru naik sedikit, sehingga kalau mau spekulasi buy
silahkan. Dengan support di 685. Closing di 735. 750 ini akan menjadi resist minor dari NCKL. Jika berhasil terbreakout 750, potensial ke 785 cukup besar. Mari kita masukkan trading plan untuk NCKL. Karena kenaikannya belum begitu tinggi. NCKL. Support ada di 680. Resisten di 780. Target take profit di 775. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan ini ada ESA. Dari ESA Industries Indonesia pada perdagangan hari ini menguat 6,19%. Penguatan ESA pada perdagangan hari ini namun sama disertai dengan distribusi oleh NI 10 miliar. Asing tampak masuk 900 juta di ESA. Kondisi saat ini cukup menarik untuk ESA. Ini setelah kita masukkan tadi di sini sempat bawah turun namun kemudian sampai TP. Kondisi saat ini kesempatan yang cukup bagus untuk buy on weakness dengan support di 560. Tampak cukup menarik untuk ESA sehingga mari kita buatkan trading plan ulang untuk ESA. Dengan support di 560, resisten 650, target TP 2 di 630. 630 ada di sini. Selanjutnya ada DGWG. DGWG pada perdagangan hari ini juga menguat. Menarik tampaknya untuk DGWG. Disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh CCBK. Akumulasi di DGWG potensial breakout 500 cukup besar untuk DGWG. Support minor saat ini ada di 450. Ya, ada di sekitar 450. Selama bertahan di atas 450, bagi yang menyadari ke bawah masih bisa di hold. Kemungkinan bisa breakout 500 untuk beberapa waktu ke depan. Delta Giri Wacana. Jika ada koreksi bisa buy on weakness untuk DGWG. Kemudian ada Indi. Pada perdagangan hari ini Indi juga menguat disertai dengan normal akumulasi. Namun jika kita lihat di sini cukup bagus. Ada BK, AGNI, AK yang akumulasi Indika Energi. Support saat ini ada di 1365. Menguat sampai ke 1470 pada perdagangan hari ini, menguat 6,91%. Volumenya belum benar-benar besar. Untuk Indika Energi jika ada koreksi ke 1400-an bisa pertimbangan buy on weakness. Ya, semoga dikasih koreksi pada perdagangan esok di 1400-an. Nah, ketika sudah sampai 1400, ini akan menjadi area yang cukup menarik. Ini gap up, kemudian ini sudah ditutup. Nah, ini kemudian menguat, harapannya bisa lanjut menguat lagi untuk Indika Energi. Kemudian AMMN. Pada perdagangan hari ini hit TP untuk AMMN. Kita masukkan trading plan AMMN beberapa waktu yang lalu ya. Pada perdagangan hari ini berhasil menguat hit TP. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan 3 Juni karena di tanggal 2 Juni sudah tampak ada rejection. Pada hari ini hit TP 5% bahkan lebih, menguat 7,22%. Selamat kalau ada yang sobat trader spekulasi buy Aman Mineral dari kemarin ya, kemarin belum jalan, hari ini sudah jalan. Tinggal
nikmati floating profitnya untuk AMMN. Selamat. Kondisi saat ini akan menguji resisten di 7.500 untuk aman mineral. Jika berhasil breakout, maka potensial menuju ke 8.000 cukup besar untuk aman mineral internasional. Kemudian ada ASA. ASA pada bulan hari ini juga menguat cukup lumayan 7,35%. Secara fundamentologi tampak biasa bahkan terjadi distribusi. Meskipun asing ada masuk 4,8 miliar, namun emiten ini cenderung sideways ya. Ini band weakness bagus, namun ini sudah naik, sudah hampir sampai resisten di 750. Maka cukup high risk kalau mau spekulasi buy ASA saat ini. Sehingga bisa pertimbangkan buy on weakness saja di dekat 680 sampai 700 jika di sana armada ada koreksi. Kemudian ada main yang pada perdagangan hari ini tiba-tiba menguat sampai ke 575 namun closingnya dibawa turun ke 520. Secara fundamentologi tampak netral, cukup berimbang antara yang buyer dan sellernya. Kondisi saat ini untuk main, jika tetap bertahan di atas 500, maka masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Namun jika turun dari 500 bisa pertimbangkan take profit. Jika pada perdagangan esok koreksi sampai ke 500, bisa pertimbangkan untuk buy on weakness di main dekat-dekat 500-nya. Kemudian ada INKP. INKP pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten sebelumnya di 6.400. Ya, bertahan di support 6.200. Secara fundamentologi juga tampak akumulasi yang cukup bagus, sudah naik cukup tinggi INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, menuju resisten berikutnya di 6.900-an, pas di MA 200. Jika ada koreksi untuk INKP, maka nanti bisa pertimbangan buy on weakness di dekat 6.200 sampai 6.000-an. RSI-nya sudah hampir overbook ya, sehingga cukup rawan untuk spekulasi buy. Tunggu-tunggu saja koreksi untuk INKP. Begitu pula dengan TKIM. TKIM justru sudah sampai di EMA 200-nya pada perdagangan hari ini. Asing ada masuk 6 miliar secara fundamentologi netral. Menguji resisten di 6.300. Jika berhasil breakout, tekim 6.300-nya, maka potensial ke 6.500 sampai 6.800 cukup besar untuk TKIM. Kita banyak terima untuk TKIM dengan support di 5.800. Resisten di 6.600, target take profit di 6550. Untuk TKIM 6550 di sini. Kemudian ada Inco MDKA. Inco nikel yang juga menguat pada perdagangan hari ini. Selamat kalau ada yang masih hold dari harga bawah, sudah kita masukkan treatment sejak di sekitar sini. Penguatannya sudah cukup tinggi, namun memang tampaknya kembali uptrend, berhasil breakout EMA 200, menguat, koreksi minor, menguat lagi. Akan menguji resisten kuatnya di 4.000. Secara fundamentologi sangat bagus sekali, ada akumulasi oleh LG BKBB. Masih bisa di hold bagi yang punya dari bawah. Bisa pertimbangan take profit jika Inco turun dari 3750. Kalau yang punya dari ke bawah. Kalau yang masih mau hold sampai bisa tembus 4.000 ya silahkan. Semoga bisa benar-benar tembus 4.000-nya untuk Inco Vale Indonesia. Kemudian ada MDKA yang pada perdagangan hari ini juga menguat setelah kemarin terkoreksi. Pada hari ini menguat dan berhasil hit TP ya. Selamat kalau ada sebutan spekulasi buy sesuai dengan trading plan kita.
pas TP 5%. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan 3 Juni. 3 Juni koreksi wajar ya. Pada perdagangan hari ini jalan. Kalau ada yang beli kemarin di 2080-an sudah dapat 8%-an di Merdeka Copper Gold. Selamat. Apalagi ini tampak berikut resisten. Berikut sideways-nya untuk MDK. Potensial masih akan lanjut menguat ke 2500 cukup besar untuk Merdeka Copper Gold. Lalu ada area sektor teknologi yang menguat namun tampak ada distribusi oleh XAIU yang namun AZAO. Kondisi saat ini untuk area belum dapat ditebak arahnya kemana, namun sudah mulai ada rejection. Jika ada koreksi ke dekat 400 dan mau bertahan di 400, bisa pertimbangan buy on weakness untuk area dunia virtual online. Kemudian ada PTPP. Sektor konstruksi pada hari ini lanjut menguat. Selamat bagi sebuah spekulasi buy PTPP. Kita masukkan trading plan untuk perdagangan 27 Mei. Namun ternyata di bawah turun dulu. Meskipun begitu, ini justru kesempatan buy on weakness dan pada hari ini menguat sampai target TP 5% dari close price ini. Secara fundamental ada akumulasi yang cukup besar oleh AK BKAT sehingga potensial menguat masih cukup besar untuk PTPP. Apalagi ini breakout seperti breakout penan ya, seperti breakout penan. Semoga benar terjadi breakout penan dan bisa lanjut menguat ke 500. Kita juga perlu lihat ADI dari sektor konstruksi juga. Ini juga sudah masuk trading plan di sini dan sempat langsung di TP, kemudian di bawah turun, ini sempat bawah weakness dan pada hari ini menguat kembali 4,72%. Secara fundamentologi bagus juga, ada AK, ZP, BK dan tampaknya masih akan lanjut menguat menuju ke 280 ke atas untuk Adikarya. Ini koreksi kemudian menguat, ini koreksi menguat. Harapannya bisa berikut 280 kemudian bisa lanjut ke 300. Apalagi ada akumulasi asing pada perdagangan hari ini 2,9 miliar di ADI. Semoga sentimen positif untuk ADI. Kemudian Harum Energi pada perdagangan hari ini yang juga tiba-tiba lompat. Sempat menguat sampai ke 940. Namun secara fundamental justru tampak netral. Yang keluar SKGR ini, yang masuk PDCPBK. Kondisi saat ini untuk Harum bisa pertimbangan buy on weakness jika terkoreksi ke 850-an. Tampaknya ini baru mulai ya. Untuk Harum ini tampaknya baru mulai. Sehingga kalau ada koreksi justru kesempatan buy di Harum Energi. Kalau mau jajan di 900 juga boleh. Kalau tunggu turun dulu juga boleh. Ini baru breakout sideways. Volume Harum ini baru besar, baru mulai. Potensial menuju ke EMA 200 cukup besar. Di harga 1000 potensial ini akan uptrend untuk jangka menengah Harum. Bisa dicicil beli bagi yang tertarik. Kemudian ada banyak sekali yang menguat hari ini. Ada Dewa. Dewa pada hari ini juga berhasil breakout resisten minornya di 175 ya. Ini kepentok 175 koreksi, kepentok 175 koreksi. Pada hari ini menguat 15,06% disertai dengan akumulasi oleh AK CCIF yang keluar ada SQ SFYC. Potensial ke 200 cukup besar untuk Dewa. EMA 20-nya menjadi support kuatnya beberapa waktu belakangan. Ini koreksi EMA 20 menguat, ini hampir kena EMA 20 kemudian menguat. Bagi yang mencari ke bawah masih bisa di hold. Jika belum mampu nembus 200 bisa take profit. Nanti bisa buy on breakout lagi atau buy on weakness lagi di Dewa. Bisa pertimbangan buy on weakness di dekat 175 sampai 180 untuk Dharma Hinma. Kemudian ada Sola. Sola ini sudah masuk trading plan lama, belum masuk lagi dan ternyata masih lanjut menguat. Kita masukkan trading plan di sini lagi dan terus menguat 2 kali.
Di sini langsung hit TP, kemudian di sini langsung naik kencang. Selamat kalau ada yang masih hold dari ke bawah. Solar RCR Energi. Pada hari ini justru asing ada masuk 2,7 miliar. Secara metodologinya biasa saja untuk Solar. Kondisi saat ini jika ada koreksi ke 120-an bisa pertimbangan buy atau bisa pertimbangan buy kalau open low, atau juga bisa pantau-pantau dulu bagaimana pergerakan marketnya saat berlangsung. Kemudian ada MBMA dan Toba, sektor komoditas yang arah pada perdagangan hari ini. Tidak biasanya MBMA arah pada hari ini, hit TP bahkan arah. Selamat. Baru kita masukkan trading plan pada perdagangan hari ini ya. Kita buatkan trading plan di kemarin ini. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari ini 4 Juni dan menguat cukup tinggi 25%. 24,86%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy MBMA sesuai dengan trading plan kita. Bagi yang belum, bisa pertimbangkan emiten-emiten lain yang belum jalan. Kalau tetap masih tertarik untuk MBMA, bisa beli di harga IF besok ya. Atau jika ada koreksi besok bisa pertimbangkan buy cicil-cicil. Ini juga potensial masih akan lanjut menguat jangka menengah cukup besar untuk Merdeka Baterai Materials. Kalau emiten-emiten seperti ini kemungkinan menguatnya tidak hanya sehari kemudian loyo, namun akan beberapa waktu. Apalagi ada ledakan volume pada hari ini disertai dengan akumulasi asing. Terakhir Toba. Toba pada hari ini juga arah 25%. Selamat bagi yang masih dari ke bawah. Ini kita masukkan dari ke bawah di sini. Dari saat ada rejection kita masukkan trading plan. Kemudian sampai hari ini sudah bagger. Kalau yang masih hold dari ke bawah 97,55%. Selamat bagi yang masih hold dari ke bawah saat kita bagian trading plan sejak 10 April. Ini ada rejection, maka kita masukkan trading plan. Setelah itu menguat-menguat. Ini sideways cukup lumayan. Kita masukkan trading plan ulang ya. Kita masukkan trading plan ulang, supportnya di sini, hit TP lagi. Kemudian belum masuk trading plan, sudah menguat duluan. Pada perdagangan hari ini secara metodologinya biasa saja. Untuk Toba potensial masih akan lanjut menguat cukup besar, apalagi volume pada perdagangan cukup bagus disertai dengan akumulasi. Support 500 akan menjadi area support yang menarik. Kalau ada koreksi ke situ bisa pertimbangkan buy. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini 4 Juni 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.